Asli, ini tuh gue udah lama banget gak ngelanjutin konten ini. So ini adalah A Day in My Life part 12. Mulai pagi ini gue tuh udah ada rencana untuk pergi ke beberapa tempat. Namun sebelum itu gue tuh excited banget karena sepatu yang gue tunggu-tunggu tuh dateng. Jadi itu adalah sepatu Ventela dan yang gue pesen tuh ukuran 41. Lihat, keren banget kan? Dan ini tuh produk lokal, jadi gue cinta dan bangga sama ini. Habis itu gue mau jemput anak Bogor, dia yang kerjaannya tuh touring bae. Kenalin, nama dia tuh Polem. Nah sebenarnya tuh di hari sebelumnya dia tuh udah ada di Batu, tapi dia tuh masih ngider bae, masih kelayapan ke Probolinggo dan lain-lain. Ini gue lagi nganterin dia ke Batu karena di Batu ini dia lagi nginep bareng bokapnya. Di hari Jumat pokoknya tuh gue udah main sama dia tuh seharian. Oke, see you mamen. Ntar insya Allah kapan-kapan gue balik lagi ke Bogor. Main ke Jakarta. Yo, see you di Bogor. Dadah. Hati ya. Oke. Nah, jadi habis dari Polem, gue tuh sebenarnya ada visit lokasi, cuma karena ada miskomunikasi, akhirnya nggak jadi, dan gue balik lagi ke rumah. Tapi karena gue belum makan dari pagi, akhirnya gue mampir ke soto ayam di daerah Bunul. Nah, biasanya kalau gue ada latihan pagi, itu gue sarapannya di sini, dan pulangnya pun balik lagi makan ke sini. Karena porsi sotonya ini tuh dia banyak banget. Tambahin sambal dikit aja karena lagi sariawan. Bismillahirrahmanirrahim, jeruk angetnya dulu. Oke, cukup maknyes gitu ya rasa di sariawannya ini. Oke, ini suapan pertama. Mau diar nggak tuh? Dan ini yang suapan kedua. Gue ngakak sendiri asli ngelihatnya. Selesai dari soto Bunul, ini lagi perjalanan balik ke rumah. Dah sampai disambut dengan motor Astrea. Tutup pagarnya biar nggak ada maling, tapi ini tangan gue kejepit. Bener-bener maknyes juga loh rasanya kayak sariawan. Lepas helm. Assalamualaikum. Udah masuk, kita nyicil beberapa tugas dan sorenya gue mau ke Rampal, mau latihan. Gue so ngide untuk ke Rampalnya tuh gue pakai jaket ini karena dulu tuh gue sempet jadi driver dan gue sekarang kangen banget. Ini lagi OTW dari rumah dan sampai. Udah lama gak ketemu pasir dan ini gue latihan kisaran 2,5 jam. Udah selesai latihan, gue balik ke rumah dan gue ketemu pagar lagi. Matiin mesin dan tutup pagar. Udah bersih-bersih, habis itu gue prepare mau pergi lagi. Gak tahu kenapa hari itu gue lagi demen banget pakai kemeja kotak-kotak yang gue sambungin pakai kaos hitam. Yo, bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Jadi gue lagi datengin salah satu cafe yang happening di Malang. Kalian tahu ini di mana? Jadi gue lagi ada di Koboy bertemu dengan para senior food vlogger yang ada di Malang. Nggak taunya nggak sengaja ketemu Dina. Jadi teman les seperjuangan, pokoknya yang pusing-pusingnya pas kelas 3 dah. Dan di Koboy pun juga ketemu sama Mas Dika. Ada Mas Neville juga yang gue request suruh ngomong ala Noni Menis. Menungguin. Cari menis ngono. Dan ada Mas Ray juga. Karena sehabis dari Koboy itu gue lapar banget, akhirnya gue mainlah ke Bojayus. Nah, gue makan di sini tuh bareng Mas Agus, Kak Bima, dan juga Kak Dia. Ini tuh jarang-jarang banget kita kumpul kayak gini. Dan waktunya kita pulang. Sampai di rumah jangan lupa tutup pagar lagi, kunci gembok dan segala macem. Hari udah larut banget. Terima kasih yang udah nonton. See you di part 13. Oke, selama ini nunggu A Day in My Life-nya, mari kita mulai A Day in My Life part 11. Oke, hari ini tuh Kak Bella tuh ke Malang. Jadi sebelum itu gue masih ada kelas online dulu dan ternyata Kita nunggu kelas tapi nggak jadi kelas. nganter laundryan pakaiannya Ray yang males banget. Laundryannya itu tuh nggak jauh dari rumah, jadi kita tinggal jalan kaki dan ngesot aja itu juga udah sampai. Baliknya siap-siap soalnya kita mau ke bandara. Oke, how do I look? Lah ini ngapa dah? Ini kita sewa Grab car dulu dan udah sampai di bandara. Kita tuh nunggu dulu soalnya kita tuh kayak kecepetan dan kabelnya lama banget. Dia tuh udah lihat dari belakang. Dan sorenya kita mau siap-siap buka puasa. Kita mau pergi ke salah satu cafe yang baru di Kota Malang. Nggak jauh kok buat ke lokasi, kita tinggal terbangnya juga bisa sih. Ini kita lagi main ke Lafayette, soalnya di sini tuh cafe yang menunya tuh terjangkau dan rasanya tuh enak. Nunggu berapa menit dan selamat berbuka. Ternyata di Lafayette tuh juga ada si Aloy. Jadi habis dari Lafayette kita tuh niat mau nyari bajunya Kak Bella buat persiapan kita nanti ke Bromo. Ya kalau kata Kak Bella sih emang dasarnya cewek sih ya. Dia mau beli apa tapi yang dibeli itu juga apa gitu. Oke, untuk barang-barang yang dicari ini tuh udah ketemu. Jadi kita masih nunggu lagi soalnya kita habis ini mau pergi ke downtown. Soalnya kita mau ketemu sama Bang Richard. Nah ini jadi cafe kedua yang kita kunjungin malam ini, namanya tuh Cafe Downtown. Jadi kita di sini sharing-sharing, ngobrol-ngobrol juga. Habis dari downtown ini kita lanjut lagi ke Koboy. Ini adalah cafe ketiga malam ini. Oke, ini kita udah isi perut dulu sebelum kita ke Bromo. Udah naik mobil dan ini tampak muka-mukanya orang capek. Kita ke Bromo tuh naik trail guys, jadi bisa ngerasain suasana dinginnya Bromo tuh kayak apa. Nah kita isi full bensin dulu supaya kita nanti nggak dorong trailnya waktu di atas. Oke, ala-ala ini kita tos dulu tapi melenceng. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Dan ini kalau nggak salah sih di pintu masuknya. Ini Kak Bella dan Ray masih beli shawl dan topi dan kita masih nunggu buat dapetin tiket masuknya ke dalam sana. Buat yang nanya kita ke Bromo tuh naik apa, jadi kita tuh nyewa ojeknya Fahrul. Jadi dia tuh bisa nganterin kita trip ke Bromo pokoknya. Tiket udah kelar, kita lanjut lagi buat ngeliat sunrise di atas. Tapi sebelumnya makan mie dulu dan ngangetin tangan. Ini bener-bener udah beku banget. Dan gue baru tahu ternyata suhu di atas sini tuh 8 derajat. Sok ngide buat ngangetin tangan di sini.
Dan kita lanjutin lagi buat naik ke atas. Nah, tapi ini sih masih belum muncul sih mataharinya. Nunggu dulu beberapa menit dan Bromo tuh udah kelihatan. Bener-bener bagus banget dan ini mataharinya pas sudah nampak. Di sini gue nggak bisa napas karena hidung gue tuh mampet semua. Kayak ini tuh literally dingin-dingin banget. Udah gue pokoknya nih candu banget sama cahaya matahari yang terangnya kayak gini. Tapi sayang, kita kesini tuh cuma bertiga. Si bapak tuh dia nggak jadi ke Malang. Tapi ada followers kita yang baik kok dan akhirnya kita full team. Gue kasih tahu ya, jadi di atas tuh gue sama Kabela tuh bawaannya tuh pengen ngentut baik. Dan ini dia habis ngentut. Oke, udah cukup lama di sini. Mari kita turun ke bawah. Pas turun kita tuh nemu sama saudaranya Ray. Hi Ray. I like monkey. Oke, ini kita lagi ada di lautan pasir dan kita langsung melakukan perjalanan pulang karena dia bener-bener capek banget. Ini kondisi muka kita waktu udah sampai di Malang dan kita pulang diantari Fahrul. Terima kasih untuk perjalanan hari ini. See you di part selanjutnya. Asli weh, ini adalah a day in my life part 13. Oke, sesuai dengan rencana yang udah gue planning untuk hari ini. Jadi pagi ini gue langsung buka pintu, pakai sepatu dan sekaligus jemur sebentar karena matahari pagi ini tuh dia bener-bener enak banget. And then gimana nih? Wait, tapi di sini gue ngerasa ada yang kurang. Katanya gue lupa jam tangan gue deh. Jadi mari kita ambil dulu. Kalau gue pribadi sih gue ngerasa tangan gue tuh kayak hampa aja kalau misalkan keluar tuh tanpa pakai jam tangan. Nah kan kalau gini jauh lebih cakep. Habis itu langsung pakai jaket helm dan bawa tas lalu buka pagar, keluarin motornya dan tutup gerbang lagi. Oke, dan waktunya berangkat. Dan teman-teman harus tahu sih, di depan rumah gue tuh view-nya secantik ini loh. Dan ini OTW mau beli bensin terlebih dahulu. Nah, ini gue ambil footage jalan-jalan yang paling gue suka kalau misalkan gue lagi ngider di Malang. Nah, menurut kalian tuh ada jalan lebih bagus nggak sih? Oke, karena pura-pura bahagia itu butuh tenaga, jadi gue mau nyoto dulu nih weh. Nah, sarapan kali ini tuh di daerah Gria Santa bareng sama Fahrul. Bener-bener sungkan sama yang punya soto sama orang yang duduk di samping gue. Bener-bener tahan malu, jadi kita langsung cabut. Nah, terus nggak sengaja kita di jalan ketemu sapi yang lagi nongkrong di tengah sawah. Gue persilakan untuk mereka melanjutkan pekerjaannya, lah kok ngamuk. Dan di sini gue mau eksperimen seberapa pengaruh oke-nya Ray kepada sapi tuh. Wah, dia sangat excited. Nah, ternyata nggak jauh dari situ tuh ada tempat kongkonya juga. Nah, yang gue coba ini adalah kopi susu yang gue makan juga pakai ampiang. Ini tuh sejenis gula merah yang dikasih kacang gitu loh. Nah, karena bosen duduk-duduk di sini, akhirnya gue mau coba yang versi lesehannya. Nah, bawa dulu semua makanannya ke sono. Itu tempat yang gue dudukin tadi dan kalian harus lihat depannya. Nah, ini tuh posisi lagi ada di bawah pohon, terus ditambah lagi angin mereka yang sepoi-sepoi sejuk gitu, kenapa jadi enak banget. Nah, habis dari tempat situ gue langsung balik deh ke rumah, tutup pagarnya dan buka pintu. Dan ini kondisi gue habis bangun tidur. Dan gue tuh baru ingat ternyata sore ini tuh gue ada latihan lagi di Rampal. Oke, bertemu lagi dengan lapangan, langsung pemanasan. Jangan lupa pemanasan pokoknya sebelum melakukan olahraga. Nah, itu adalah salah satu materi yang bisa digunakan untuk meningkatkan tinggi lompatan, lari utuk-utuk-utuk, passing, dan defense. Nah, untuk materi selanjutnya ini tuh kayak nyemes biasa. Nah, tadi tuh si Om tuh bawa pisang, jadi kita comot weh. Nah, ini kalau udah gelap-gelap kayak gini tandanya kalau udah kelar latihan. Jadi langsung balik, ketemu pagar lagi, buka pagarnya dan cuci-cuci. Dan langsung mandi karena gue rasa ini badan udah ternak daki. Langsung pakai obat total jerawat dan gue kelarin beberapa editan video dulu. And then kebiasaan habis latihan tuh pasti bawaannya tuh lapar. Nah, si mama hari itu lagi masak ayam filet, lalu sayur buah pepaya yang dicampur dengan tahu dan juga ayam potong dadu, lalu sambal teri. Pokoknya ngaku aja dah mau makanan kayak gimana pun kalau kita berasa lapar tuh makanan berasa jauh lebih enak, ditambah minumnya air dingin lagi. Oke, cukup sekian untuk part 13 hari ini. Pokoknya terima kasih banyak yang udah nonton. See you di part 14. Asli weh, a day in my life kali ini tuh seru pisan. So ini adalah a day in my life part 14 bersama kuliner 1 menit. Oke, ini tuh janjiannya tuh bener-bener H-1. Jadi pas hari H-nya gue langsung prepare aja dulu bersih-bersih rumah. Yang gue mulai dari keluarin motor terlebih dahulu. Habis ini gue mau lanjut nyapu karena ini udah ngeres banget kayak pikiran lu pada. Ya, gue mah gitu, motor dikeluarin tapi ini sepeda nggak dikeluarin. Pokoknya ini nyapu sampai ke salah-salah dan sampai dalam-dalemannya juga. Ini teh gue nyapunya teh ke dalam. Jadi karena di dalam itu lantainya tuh ada yang gundukan, jadi ada yang lebih tinggi satu, yang satunya pendek. Karena masih nunggu Kak Fabri dan Kak Yani datang, gue di sini mau nge-live dulu. Dan ini bener-bener gue tuh nggak sabar banget buat main bareng mereka. Habis itu gue mau lanjut prepare dan jam tangan nggak boleh kelupa, pakai sepatu dan how do I look. Oke, kata Kak Fabri dia ini mau nyampe, jadi gue di sini jalan ke depan dan nunggu di depan gang. Halo Kak Fabri. Ya, sini Kak Fabri dan Kak Yani udah datang, jadi kita siap untuk touring hari ini. Jadi kenalin ini kayak ini dan Kak Fabri.
Jadi kan ulang, jadi kenalin ini adalah kayak ini dan Kak Fabri. Ya mohon maaf kalau kelihatannya sih setengah-setengah. Oke lanjut, jadi hari ini kita mau cari kuliner legend yang ada di Malang. Dan udah sampai, dan untuk lokasi pertama kita udah sampai di Bakpao Boldi. Untuk lokasinya kayak di depan perumahan gini. Pesanan kita udah jadi dan kita langsung makan di dalam mobil. Gue di sini pesen yang kacang dan kayak ini pesen yang daging babi. Ini yang daging babi non halal ya guys. Bah, ini tuh bener-bener bakpao kacangnya tuh enak banget. Oke langsung lanjut ke lokasi kedua. Ini kita udah ada di Jalan Cianjur. Kita mau ngebakso dulu. Oke, cari meja dan kursi yang PW. Kita nunggu dulu baksonya dibuat. Dan percaya deh, ini tuh baksonya bener-bener wena. Oke, jadi itu adalah lokasi kedua dan kita tuh belum ngerasa kenyang sama sekali. Nah sudah dari sini kita lanjut lagi ke daerah Sawo Jajar. Bener-bener untuk lokasi selanjutnya ini gue tuh nggak kepikiran banget. Tuh ini tuh dari parkirannya aja tuh udah rame. Oke, ini kita langsung meluncur ke lokasi dan kalian harus lihat ini pemandangannya. Nah habis itu kita nunggu makanannya datang, dan beruntung banget pas gua kesini tuh lagi ada sunsetnya. Nah lalu kita makan nasi bakar dan minumnya pakai Sinom. Oke, untuk malam harinya di sini gue mau nyobain putu lanang. Ini pas sampai lokasi tuh bener-bener antri, karena mungkin sampai legend dan juga enak kali ya. Jadi makannya tuh dia tuh rame. Nah nggak jauh dari lokasi kita tuh mau makan dulu. Jadi untuk klepon dan juga putunya ini kita bungkus. Ada nasi goreng, capcay kuah dan juga kodok goreng mentega. Ini kalau di daerah Semarang, Kudus dan sekitarnya pasti bilangnya suike ya kan. Nah ini gue mau cobain capcay, tapi di sini kayak gue ngerasa ini tuh kayak sop bukan capcay kuah. Nah tapi ini tuh untuk rasanya tuh dia enak. Oke, habis dari sini kita tuh mau lanjut kongko lagi di Amsterdam di daerah Mergan. Dan di sini gue juga sembari web meeting, dan yang ini untuk putu dan juga klepon yang kita pesen tadi kita makan di sini. Oke, cukup lama sih kita ngobrol-ngobrol di sini dan habis ini kita mau pulang. Dan ternyata ban mobil yang kita pakai tuh pas di jalan dia tuh bocor. Oke, urusan perkara ban mobil udah kelar dan ini gue juga udah sampai rumah. Terima kasih banyak yang udah nonton, ini tuh bener-bener seru. Pokoknya see you di part 15. Asli weh, gue tuh jujur kangen banget buat konten kayak gini. So langsung aja A Day in My Life part 15. Yang ngomong-ngomong soal kangen, gue mau tanya kalian tuh kangen gak sih konten kayak beginian? Ya kita langsung aja deh masuk ke topik pembicaraan, yang mana kali ini tuh gue bangun pagi tapi agak kesiang-siangan. Langsung buka pintu, masuk kamar mandi, dan mandi cuma 0,2 detik. Keluar dari kamar mandi, kita langsung beberes sebelum mama bilang, "Hari, yuk buru." Nah biasanya kalau gue beres-beres gue tuh selalu ngeluarin motor terlebih dahulu. Dan sebelum itu ini helm harus disingkirkan juga. Oke langsung aja kita keluarin ini satu motor. Oh ya kenalin, ini tuh motor namanya Sabiru. Karena motor saya ini warnanya biru, jadi namanya Sabiru gitu. Nah kalau yang merah ini dia tuh nggak ada namanya, jadi kayak kasihan gitu loh, kayak terlantar. Jangan lupa ambil kunci motor ini yang gantung, takutnya nanti kenapa-napa gitu. Oke kita langsung ambil sapu ke dalam. Nah ini gue mau nyapu ke bagian yang di teras dulu. Nah ini udah kelar, kita langsung nyapu ke bagian dalam. Wait, ini tuh gue liat-liat sapu gue tuh kayak poni belah tengah gitu loh. Jadi gue pengen ganti sapu dulu, tapi sapu yang gue ganti ini ternyata ini sapu baru. Jadi ijuknya dia kayak keluar-keluar. Gue nggak pengen untuk ngeluarin effort gue yang lebih untuk nyapu doang. Akhirnya kembali pakai sapu yang lama. Nah tiba-tiba si tante tuh ini tuh ngirim makanan. Nah jadi tante ini tuh adalah tetangga gue. Ini tuh asli weh. Dia tuh masakan dia tuh bener-bener enak semua. Udah selesai naruh makanannya, kita lanjut nyapu lagi. Dan jangan lupa untuk di balik pintu ini harus disapu juga. Oh ya, kolong-kolong nggak boleh kelewat karena banyak harta karun yang sering gue temuin di sana, kayak tisu, earphone, terus gue juga pernah nemuin duit 100.000. Nah nyapu udah kelar, kita lanjut makan. Ambil nasinya jangan banyak-banyak, ingat lu tuh suka ngabis-ngabisin nasi Ri. Nah terus habis ini gue mau ngeliat si mama teh masak apa, dan tada ternyata mama masak cumi campur toge. Nah si mama tuh suka masak campur-campur kayak begini loh, jadi tuh nggak kepikiran kalau ini ntar bakal masak apa gitu. Nah jangan lupa ambil makanan yang dikasih tante. Jadi tante tuh masak sayur daun singkong. Seruputan pertama gue yakin ini pasti bakal enak. Kayak ngomong-ngomong, gue tuh dulu tuh nggak suka sama pare, tapi sejak nyobain pare dari masakannya dia, jadi bener-bener suka banget. Langsung duduk di ruang tamu dan kita makan kahela. Definisi gak ngerti lagi, makanan kayak gini doang itu tuh bener-bener nikmat. Nah untuk daun singkongnya itu dia tuh rasanya pedes gurih gitu, dan cumi togenya dia tuh bener-bener gak amis, dan ini tuh overall mantap. Dan kita balikin gelas dan juga piring, dan habis ini gue mau OTW ke kampus. Gue juga udah siapin baju buat latihan, tapi ini topi gak boleh ketinggalan. Oke mari kita berangkat dengan tutup pagar terlebih dahulu. Nah cuaca waktu gue berangkat ini tuh berawan, dan ini adalah teman-teman KKN gue yang mana sebentar lagi gue bakal KKN di Kecamatan Wagir di Desa Pandanrejo. Kita bahas beberapa hal, dan ini persiapan mau balik. Ternyata pas balik tuh hujan, jadi gue harus pakai mantel untuk pergi ke lapangan. Ternyata di lapangan tuh terang benderang, astaga dragon. Habis ini gue mau salin terlebih dahulu, dan habis itu langsung siap untuk pemanasan. Seperti biasa pemanasan itu tuh penting banget sebelum ngelakuin aktivitas olahraga. Habis pemanasan kita lari langsung 15 menit, dan gue tutup sama sprint. Dan materi latihan kali itu juga gak terlalu banyak. Dan pokoknya terima kasih banyak yang udah nonton. Ini akhir dari part 15. See you di part 16.